Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara bersama Ibu Siti Aida Putri Salasa dari SLB Negeri Bina Bangsa. Baik Bu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah kita bisa mulai sekarang Bu wawancaranya? Boleh, silakan. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Ibu melakukan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, kalau saya pribadi untuk mengidentifikasi kasus-kasusnya itu saya mendengar dulu laporan dari guru atau orang tua. Nah, ada misalnya salah satu contohnya itu motivasi belajar murid. Nah, itu saya lihat dulu apa saja yang bisa mendukungnya di situ. Jadi saya tidak langsung serta-merta menunjuk kesalahan guru atau itu kesalahan muridnya. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan ini dari mana asal muasal terjadi suatu kasus tersebut. Baik, selanjutnya itu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Kalau untuk ngambil keputusan biasanya itu saya melihat dulu ini jadi kepentingan perorangan atau instansi kita. Nah, setelah itu saya libatkan orang tua, guru, dan tim internal sekolah. Nah, setelah berdiskusi dengan mereka, maka saya akan memberikan keputusan untuk hal tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk langkah sama prosedur sebenarnya tidak ada prosedur yang terpaku ya. Kita melihat dari mana sisi-sisi penyelesaian masalahnya. Nah, untuk prosedur sama langkah-langkahnya disesuaikan lagi sama kasus yang terjadi gitu. Jadi memang prosedurnya itu pertama ya pasti mencari fakta, kemudian menganalisis apa runtutan kejadian dan sebab akibatnya, baru nanti digali lagi sumber-sumber dari berbagai pihak, baru nanti dicari solusi dengan tim seperti itu harusnya. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Kalau menurut saya selama ini efektif jika kita melibatkan semua tim. Jadi sebelum ada tindakannya itu saya tuh melihat dulu ini dari kepentingan umum. Jadi kan nilai-nilai itu kita pegang, tapi kita lihat dulu, jangan langsung ke pribadi, jangan kita nggak enakan secara pribadi, kita mengesampingkan kepentingan umum. Jadi lebih efektifnya kita lihat dulu apa ini sebab akibat untuk kepentingan umumnya, baru kita lihat untuk ke sisi pribadi permasalahannya. Baik, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Kalau untuk hal yang menjadi tantangan itu, secara subjektif itu yang melibatkan hal-hal yang menyangkut dengan kemanusiaan. Karena gini, manusia itu bersifat individual ya. Jadi kalau bersikap mengedepankan moral,
terkadang itu sensitif. Jadi itu sangat menjadi tantangan dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak yang terkait. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya saat itu? Kalau untuk tata kelolanya seperti yang saya sampaikan tadi, nggak ada yang aturan baku gitu ya. Tapi setiap permasalahan lebih baik langsung diselesaikan. Nah, kalau misalnya ada masalah, maka dicari jalan keluar dengan berdiskusi atau bermusyawarah. Nah, kalau tidak ada, maka mungkin kami ada nanti di setiap rapat itu mencari atau mengenali atau menggali masukan dari guru apa saja masalah. Jadi ada benteng terlebih dahulu gitu. Jadi kalau untuk tata kelolanya yang untuk dibuat khusus itu tidak ada, tapi nanti kalau ada kasus semaksimal mungkin langsung ditangani gitu, dan tata kelolanya disesuaikan aja. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk mengambil keputusan tentu saja saya itu tidak bisa serta-merta langsung memutuskan sendiri ya. Nah, di sini saya sangat didukung oleh faktor tim, itu tim internal sekolah, terus ya dari orang tua juga sangat mendukung, seperti itu faktor-faktornya ya. Baik Bu, untuk yang pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau untuk dilema etika ini, setiap kasus, apalagi kasus yang notabene-nya itu menyangkut dengan manusiawi, itu sangat sensitif, terutama terkait nilai moral. Nah, ketika kita berhadapan dengan motivasi peserta didik, kok kenapa yang ini dia nggak ada minat belajar, kok yang ini ada apa salah gurunya mengajar atau kurang bahan atau apa, itu kan nggak serta-merta terjadi di hari itu juga. Kita harus menggali dulu, oh mungkin peserta didiknya mungkin tidak sehat atau gurunya mungkin tidak performa. Jadi saya menjadi kan kita mungkin langsung kita tegur gurunya, oh kamu tidak bisa mengajar, ini kan menyangkut etika gitu ya, juga menyangkut hal yang sangat sensitif gitu. Jadi kami berdiskusi dengan tim dulu, maka hal ini sangat-sangat menjadi prioritas untuk didiskusikan gitu, untuk dicari, digali apa yang menjadi penyebab, sehingga kalau sebagai pemimpin itu dalam mengambil keputusan sangat-sangat krusial sekali harus adanya koordinasi dan komunikasi dengan tim. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sudah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama dengan Ibu Animawati SPD dari SLB YPAC Dewantara. Dan di kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Animawati mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk saya. Baik Bu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama,
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya sebagai kepala sekolah di SLB PC Dewantara ini tentunya banyak masalah yang saya hadapi, banyak dilema yang saya hadapi, terutama ada dilema tentang siswa, guru, pokoknya semua warga sekolah ini punya permasalahan yang saya hadapi sebagai pemimpin di SLB ini. Tapi tergantung kepada saya bagaimana saya untuk mengarahkan atau menangani permasalahan atau dilema yang saya alami. Baik Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya setiap kasus masing-masing orang mempunyai pandangan berbeda. Di satu sisi mungkin menurut satu pihak permasalahan itu adalah benar. Di satu sisi lain ada permasalahan itu salah. Tetapi saya sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah harus bijak dalam mengambil keputusan. Yang merasa benar tidak berbangga hati, yang salah tidak juga berkecil hati. Tapi sama-sama kita kasih pemahaman. Yang salah juga kita kasih alasan, kita mengatakan itu salah bagaimana, yang benar itu bagaimana gitu. Kedua-dua belah pihaknya harus menerima, sekalipun itu salah. Kalau kita udah kasih pandangan atau kasih pemahaman, apakah di pihak yang lain menerima, di satu sisi lagi ini juga menerima. Begitu saya selama ini mengambil kebijakan, melihat permasalahannya, yang mana yang lebih konkret dalam permasalahannya itu. Oke. Baik Bu, selanjutnya langkah-langkah atau seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Awalnya saya mengidentifikasi dulu permasalahan. Apa permasalahannya? Setelah saya tahu permasalahannya, saya akan melihat secara detail itu permasalahan yang dihadapi gitu. Kalau saya udah tahu permasalahannya, jadi saya cari metode atau bagaimana cara pemecahannya. Kalau nanti habis itu melihat yang dihadapi gitu. Kalau misalnya yang anaknya atau yang bermasalah ini nggak begitu rumit, mungkin saya cuma melakukan wawancara, melakukan pendekatan, terus nanti ya saya adakanlah komunikasi ringan kayak gitu. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika ya, sekarang kan etika ini mungkin kita sebagai kepala sekolah harus tahu dulu etika itu apa, untuk apa keperluannya, apa yang perlu kita lakukan dengan menyederhanakan pokok permasalahan yang kita bangun dalam kebijakan kayak gitu. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak puas, ada pihak-pihak yang sudah puas mungkin dengan kebijakan. Tetapi saya sebagai kepala sekolah tidak mengharapkan 100% orang harus puas dengan keputusan yang saya ambil. Suatu keputusan itu ada positif, ada negatif kayak gitu. Tergantung bagaimana orang menerima keputusan kita itu. Baik Bu, selanjutnya
apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Untuk menangani suatu kasus itu kita tidak perlu berjadwal, gitu. Kita tidak menentukan jadwal kapan ya. Tetapi kita sebagai pemimpin, sebagai pengelola lembaga, kapan saat kasus itu terjadi, kita harus secepat mungkin kita harus mengambil kebijakan, harus menangani permasalahan itu. Kita nggak boleh melarut-larut kasus itu biar itu tidak berefek negatif terhadap lembaga yang kita pimpin, kayak gitu. Jenis kasus, kita lihat jenis kasusnya. Kasus apa? Apakah kasus itu perlu dulu diamati? Apakah perlu kasus itu kita siapkan jadwal? Selama ini kasus yang saya tangani tidak begitu serius di sekolah saya. Jadi begitu ada permasalahan saya langsung menanganinya. Mungkin seperti itu selama ini yang saya alami. Baik Bu, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu banyak dukungan, banyak yang membantu ya. Semua warga sekolah harus membantu tentang pemecahan kasus yang kita alami. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan lembaga. Jadi semua warga sekolah wajib membantu untuk kemajuan sekolah. Apalagi dilema yang kita hadapi, kalau itu kasusnya yang negatif, itu harus segera kita carikan pemecahan masalahnya. Kalau nanti itu kasusnya menurut kita itu akan positif, berarti untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini, kayak gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan semua kepentingan, kayak gitu. Jadi saya sebagai kepala sekolah, setiap keputusan yang saya keluarkan atau saya tentukan sudah penuh pertimbangan. Kalau saya ambil kebijakan seperti ini, keputusan seperti ini, ada nggak positifnya, ada nggak negatifnya? Apakah semua warga sekolah tuh menerima dengan keputusan tertentu? Kalau semua menerima, berarti kebijakan atau keputusan yang saya keluarkan itu harus dijalankan bersama, gitu. Kalau seandainya kebijakan atau keputusan itu tidak diterima oleh semua warga sekolah, saya melakukan evaluasi kembali. Nah, itu yang sebenarnya dalam memimpin suatu lembaga. Kita harus melihat dari semua sisi. Nah, karena kan di sekolah ini banyak kasus. Nah, banyak yang berkepentingan, banyak positifnya, banyak negatifnya. Tidak ada seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin pun kebijakannya itu semua diterima. Pasti ada yang senang, ada yang enggak. Baik Bu, sampai di sini pertanyaannya. Itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya lakukan wawancara mengenai topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekali lagi terima kasih banyak Bu untuk kesempatan dan waktu yang sudah Ibu berikan. Oke, terima kasih banyak.